Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas AK21C dengan NIM 20210070085. Di sini saya akan mereview materi sesi keempat, kelima, dan keenam dari mata kuliah pengantar bisnis. Di sesi keempat, kita belajar tentang lingkungan ekonomi dalam kinerja bisnis, yang dimana ada dua faktor ekonomi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada kondisi makroekonomi dan yang kedua kondisi mikroekonomi. Kondisi makroekonomi adalah kondisi yang merefleksikan seluruh kegiatan ekonomi, sedangkan kondisi mikroekonomi adalah kondisi di mana hanya fokus terhadap suatu bisnis tersebut atau suatu bisnis yang bersangkutan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi makroekonomi di dalam kinerja bisnis, yang pertama bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonominya, yang dimana ada tiga hal yang harus kita ketahui, yaitu total. Yang pertama, total jumlah seluruh produksi jumlah barang dan jasa. Yang kedua, ada mengenai pengeluaran total, di mana itu adalah jumlah pengeluaran total dalam kegiatan ekonomi tersebut. Yang ketiga, ada indikator ekonominya, yang bisa kita lihat dari tingkat pengangguran, di mana jika semakin tinggi tingkat pengangguran, maka indikator ekonominya bisa dikatakan rendah. Kemudian sebaliknya, jika tingkat pengangguran rendah, maka indikator ekonominya pun rendah. Di sesi selanjutnya, kita membahas tentang lingkungan industri, yang dimana ada 4 pencapaian perusahaan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada permintaan dalam industri, yang kedua ada persaingan industri, kemudian ada lingkungan dalam karyawan atau pegawai, kemudian ada lingkungan dalam regulasi. Keempat capaian tadi merupakan karakteristik yang mempengaruhi pencapaian perusahaan tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang permintaan dalam industri, yang dimana dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Jika suatu kondisi ekonomi tersebut tidak stabil, tentu akan mempengaruhi permintaan dalam sebuah industri tersebut. Semakin tinggi tingkat ekonomi, maka semakin tinggi juga tingkat permintaan. Yang kedua, dipengaruhi oleh tingkat penduduk atau kependudukan. Bisa kita lihat contohnya dari Indonesia. Jika kan penduduk di Indonesia banyak, jadi semakin banyak penduduk atau semakin besar banyak kependudukan, maka tingkat permintaan pun akan semakin meningkat. Tingkat permintaan industri pun akan semakin meningkat, tergantung kesukaan pelanggan, dan kesukaan pelanggan itu adalah yang dapat mempengaruhi permintaan industri tersebut. Kemudian ada persaingan industri, yang dimana dipengaruhi oleh bagian tingkat pasar perusahaan. Semakin tinggi pasar perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat persaingan industri. Maka tidak salah jika dijadikan sebuah tolak ukur pencapaian perusahaan. Jika sebuah perusahaan tersebut tingkat marketing dan pemasarannya bagus, maka pencapaian yang dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut pun akan semakin tinggi atau bagus. Ketiga, ada lingkungan pekerjaan atau pegawai, yang dipengaruhi oleh suatu upah kerja. Jika suatu upah kerja tersebut tinggi dalam perusahaan tersebut tinggi, tentu lingkungan dalam suatu perusahaan tersebut pun akan harmonis dan output yang dalam perusahaan tersebut pun akan semakin baik. Kemudian dipengaruhi juga oleh skill atau kemampuan. Jika para pegawai atau karyawan skill atau kemampuannya bagus, maka tentu pencapaian dalam perusahaan tersebut pun akan baik. Yang terakhir ada lingkungan dalam regulasi, yaitu yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan tentu juga dipengaruhi oleh peraturan dalam industri tersebut. Selanjutnya ada lingkungan global. Di dalam perdagangan nasional ada dua teori yang harus kita ketahui. Yang pertama dipopulerkan oleh Adam Smith, yaitu teori mengenai keunggulan mutlak.
Dan yang kedua dipopulerkan oleh David Ricardo mengenai keunggulan komparatif. Untuk bahasan pertama mengenai keunggulan mutlak, yaitu di mana suatu produksi barang tersebut tidak dapat diproduksi lagi oleh negara lain, jadi negara tersebut memiliki spesialisasi dari produk tersebut. Kemudian ada keunggulan komparatif, yang dimana teori ini membahas perbandingan efisiensi produksi negara tersebut dengan negara lain. Jadi kita melakukan komparasi perdagangan kedua negara. Jika kedua negara tersebut sama-sama dapat melakukan perdagangan dan sama-sama saling menguntungkan, baik kompetitif maupun komparatif, maka bisa terjadi sebuah perdagangan nasional. Baik,